Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak, saya umur 64 tahun dari Pelosok Kabupaten Jombang. Iya, Bapak. Yang saya keluhkan adalah 2016 kita kena stroke. Ini 2020. Ya, mungkin. Tolong dibantu kursinya Ibu, biar duduk. Bentar Ibu ya, diambilkan kursi biar bisa duduk. Ya. Ibu dikenalkan nama siapa? Nama saya Bu Jami, putranya. Putranya apa ini? Nah. Bapak dulu niku Bapak kenging stroke 2016 insya Allah niku serangan pertama. 1 bulan yang lalu itu serangan kedua. Kena stroke, opname di rumah sakit 1 minggu yang diserang kena tenggorokan, jadi Bapak tidak bisa menelan. Kali ngentikane niku susah. Terganggu nggih, mboten saged ngentikan. Akhirnya kemarin niku sempat makan itu lewat selang. Di selang itu ya? Nggih. Nah, alhamdulillah setelah itu kondur niku masih diselang Bapak, kondur di rumah. Alhamdulillah terus ngunjuk niku campur nggih empro karo barang niku sedaya niku diunjuk sedaya kali Bapak. Alhamdulillah lebih baik. Cuma sekarang tasik niku ngendikane susah. Terus menelan air niku balik. Napa keselak terus nggih, keselak terus nggih. Ini tidak boleh disalahkan ya. Abahnya ini tidak bisa karena pengaruh saraf. Dia kalau makan pun kadang juga batuk-batuk, terselak-selak. Kenapa? Saraf belakang merentah depan tidak mampu mengendalikan organnya. Artinya mulut ini dengan napas pada saat makan itu tidak boleh bersamaan bergerak. Ini tidak. Juga bernapas, juga makan, sehingga makanan itu atau minuman itu bisa masuk ke tenggorokan juga ke kerongkongan. Sebenarnya kan salah satu pintu. Ini enggak, kedua-duanya masuk sehingga batuk. Nah makanya kalau minum tidak boleh pakai gelas, harus pakai sedotan itu biar langsung pada tenggorokan. Kalau gelas langsung dimasukkan semua, bersih keluar semua isinya itu. Nah selain itu saya melihat abahnya ini kolesterolnya cukup tinggi. Kemarin itu 160. Waktu sakit dulu loh. Pas sakit. Waktu stroke itu kalau melihatnya mungkin tensi dan kolesterolnya yang cukup tinggi waktu itu. Tensinya 200. Dulu pas waktu stroke serangan pertama itu. Serangan kedua yang itu 200 nggih. Terus kolesterolnya pada saat itu pernah dicekkan berapa pada saat serangan kedua nih? Baru yang kemarin sudah dicek itu sekarang sudah 160 sama tekanan darah 140, asam uratnya 6,7. Asamnya 6,7, sebenarnya asam uratnya sudah mendekati maksimal. Asam urat itu kalau bisa normalnya enak itu 45. Itu enak. Lah ini yang tinggi adalah kolesterolnya. Kolesterolnya bukan di darahnya ini tapi di sarafnya. Bapak ini karena serangan ini stroke itu ada di 2 tempat ya. Karena tadi itu kolesterol ini juga itu makanya tangannya ini kadang geraknya sendiri kayak Parkinson gitu, gemetar, bawa apa enggak seberapa kuat yang sebelah kiri. Kan gitu ya. Kalau sebelah kiri, kalau kanan enggak biasa kalangannya, yang kiri ini yang berat. Betul apa? Saya coba diangkat sebelah kiri ini. Loh, ini sudah bagus bisa, tapi masih di gangguan saraf di otak. Betul. Ini makanya jangan dikasih tahu tempe, masih dikasih tahu tempe. Ikan laut? Enggak. Cuman tiap hari itu ke semanggi. Terus pokoknya sayur bening, semanggi sama labu itu saja. Ikannya apa? Enggak pakai. Enggak pakai. Boleh pakai ikan. Jangan berhenti karena ikan ini ada unsur proteinnya. Protein ini zat membangun tubuh. Sehingga kalau tanpa protein maka perkembangan kesehatan lambat. Maka boleh putih telur boleh, ikan sungai yang bersisik itu boleh. Semua itu rata-rata boleh kecuali ikan laut plus belut plus udang dan lele. Dihindari ayam tidak boleh. Sementara itu, sehingga umpama ikan asin boleh kecuali ikan klothok ya. Ikan asin yang boleh itu yang dikeringkan itu karena sudah melalui proses fermentasi dengan garam juga sehingga kolesterolnya sudah rusak, tidak sebesar yang pada saat segar itu.
Terus niki BAB-nya susah. BAB susah ini karena lambungnya masih makan cabai ini. Mboten. Enggak nggih. Mboten. Tolong minum air putihnya diperbanyak. Kurang lebih berapa liter? Minimal 2 liter, maksimalnya 2,5 liter per hari. Terus kalau makan, buahnya didulukan. Sebelum makan nasi, makan buah dulu. Boleh pisang, boleh pepaya, boleh pir, yang enak-enak, tapi jangan yang seperti durian, nangka enggak boleh. Kalau memang semangka enggak bikin batuk, boleh. Tapi kalau batuk jangan karena semangka ini bikin batuk. Kalau lambungnya seperti ini. Terus kalau jagung pun boleh, kalau enggak kembung boleh makan jagung. Baik itu direbus maupun dibuat namanya datar jagung boleh. Seperti itu. Terus solusinya Bapak obatnya gimana? Tadi sudah minum ini gimana Bah rasanya? Enak. Terus di tenggorokan ini rasanya lega enggak? Lega enak, kalau enak cocok dengan proof itu diteruskan. Kenapa? Apapun nama obatnya enggak penting. Buat Bapak enggak penting, nama obat enggak penting. Yang penting manfaatnya itu yang penting. Nama bagus enggak ada khasiatnya percuma. Mahal pun enggak jaminan. Yang penting tidak harus mahal dan tidak harus murah. Artinya terjangkau, cocok ya sudah. Kan gitu toh ini Mbak. Kalau nanti yang mahal pun enggak cocok, yang murah enggak cocok, percuma. Yang penting cocok untuk kebutuhan Bapak itu. Buktinya Bapak sudah mulai hangat. Betul lah Pak, rasanya hangat. Betul ya Pak ya? Betul. Betul ya. Terus menurut Bapak dengan minum proof itu tadi untuk istilahnya rasanya pikirannya kayak apa coba? Rasanya penak. Penak nggih? Iya. Ya, semoga diteruskan, semoga Allah Taala berkenan meridhoi agar Pak sehat seperti sedia kala. Iya, Ingat-ingat tidak boleh makan umbi-umbian selama 3 bulan. Kalau kaspi kena. Kaspi ya umbi-umbian, Bah. Enggak boleh. Nggih? Bapak remenane niku. Enggak boleh, makanya tak larang itu karena saya melihatnya di situ. Makanya abai enggak boleh makan ketela, pohong maupun umbi-umbian istilahnya buahnya yang di dalam tanah. Tidak boleh. Untuk rebusannya itu gimana? Tidak harus rebusan. Rebusan itu sebenarnya maaf nggih, itu mengelabui pendengar saja. Sebenarnya rebusan obat itu sudah lengkap, lebih lengkap dari rebusan. Rebusan itu selain belum tentu tepat takarannya, derajat pemanasan sudah beda. Ada yang tidak mau dipanaskan, kalau dipanaskan itu rusak vitaminnya. Kandungan seperti kalori itu, contoh. Kalori itu apabila direbus panas mendidih, bukan khasiat yang didapat, tapi warna klorofil hijau itu kandungan kolesterol tinggi, maka orang itu kolesterolnya otomatis naik. Makanya kalau daun kelor itu direbus panas, maka tidak menguntungkan. Beda dengan buah kelor. Bahasanya kelentang atau akar kelor. Dipanaskan tidak apa-apa, keluar itunya. Itu bedanya. Kalau daunnya beda. Ya, kalau bisa rebusan itu sebenarnya dulu jujur rebusan itu karena produk itu belum ada izinnya, maka untuk menipu masyarakat, mengelabui masyarakat pakai rebusan. Padahal tahu kalau merebusan enggak sembuh. Maka kami luruskan, minta maaf pada masyarakat bahwa rebusan itu hanya sekedar untuk pendekatan, tapi sebenarnya bukan salah satu solusi. Tapi yang solusi betul itu adalah pola makan. Kalau nggak percaya silakan abahnya sudah membuktikan. Dengan makan pohong terus nggak sembuh-sembuh. Padahal rebusan kan sudah dikasih. Kan hampir tiap hari rebusan itu. Tapi buktinya mbaknya tahu sendiri abahnya belum tuntas, belum sehat betul. Makanya kami sarankan boleh merebus, bikin seledri kenikir, boleh bikin jus apapun, tapi itu sifatnya hanya melengkapi saja, bukan utamanya. Kenapa? Tadi sekalian kita manusia punya kecenderungan, kalau senang kenikir, wah kenikirnya banyak. Kalau senang seledri, seledrinya banyak. Padahal keseimbangan ini penting. Kalau darah terlalu encer, maka tidak mampu menghantar nutrisi ke dalam jaringan tubuh, maka darah itu dibuat kental. Tapi kalau terlalu kental, maka tidak bisa jalan dengan baik. Kekentalan darah sudah ada standarnya seperti itu. Ada pertanyaan? Sayuran yang tiap hari boleh berarti? Sayuran yang tiap hari boleh, diantaranya kerai, mentimun, gambas, terus labu, terong boleh. Sai putih boleh. Tapi untuk kubis sementara diberhentikan. Terus
nangka muda, kluwe jangan. Terus daun singkong, daun ketela rambat juga tidak boleh. Santan-santan dihindari dulu. Itu. Banyak yang boleh. Yang tak sampaikan itu hanya sebagian saja. Karena jenis sayuran juga banyak, kami pun tidak hafal. Karena nama-nama selain daerah kan beda. Daun katu, daun ini kan seperti itu. Pare, semacam-macam. Tapi secara umum yang di pasar, kangkung, bayam sementara dihindari. Seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Sampun nggih. Abahnya boleh meneruskan perpu itu tadi sudah dicoba rasanya enak, dilanjutkan. Kalau enggak cocok, boleh kami ganti produk yang di depan banyak produk itu. Tapi untuk semangatnya apa? Ya. Boleh apa? Beli Garsa tadi. Iya. Butuh enggak? Ya butuh Pak. Butuh. Masih ingin toh? Iya. Biar sehat, bukan hanya semata ke situ, Bah. Tapi karena minum, insya Allah dengan minum Garsa itu tubuh rasanya enak, pikiran itu bergairah, nyaman gitu loh. Iya. Nah ini yang penting, mengembalikan gairah hidup yang penting. Artinya semangatnya ini harus kembali. Kalau enggak, orang malas kerja, malas berobat dan sebagainya itu apa? Iya. Ya, nanti apa boleh coba Garsa, murah, tidak mahal dan berkualitas. Apanya bolehlah satu-satu dulu. Nanti kalau sehat betul boleh minum 2. Iya. Langsung 2 apa? 2. Setat. Enggak, bertahap nggih, Bang nggih. Iya. Ada putrinya enggak pantas ngomong gitu nggih. Iya. Ya, gitu nggih. Semoga sehat, hidup ini biar bermanfaat dunia dan akhiratnya. Gitu. Amin. Ada pertanyaan apa? Sudah. Cuma Cukup nggih. kalau membuang HP itu loh. BAB. Iya. Kalau udah pakai obat itu udah bisa. Pakai dukolak gitu ya? Iya. Ya. Nanti Bah berangsur-angsur kalau memangnya bagus. Ini karena apa dulu suka cabai biasanya. Enggak. Dulu sebelum sakit. Oh iya. Suka cabai dulu. Dulu ya enggak serius, Pak. Dulu lah, yang dikatakan dulu kalau sekarang ya enggak berani. Iya. Kepingin mules ya perutnya. Gitu Pak. Betul. Nah, sekarang dikembalikan lagi berangsur-angsur, makan buah dan air minum cukup. Boleh ditambah makan yang berserat. Iya. Artinya kalau Abah itu makan nasi, kalau nyelep no itu jangan putih-putih. Enggak. Digerojok biar bekatulnya itu nempel di beras. Malah saya gitu. Rasanya biar gurih. Nanti tunggu kehadirannya beras sehat dari Dipomang atau cepat sehingga Malah gak ribet. gini Pak, saya itu akan belajar kalau waras, belajar istilah untuk keluarga sendiri, belajar pertanian. Nggih. Iya. Boleh. Abah gini nggih. Abah boleh sambil belajar biar sehat, nanam padi, jagung dan sebagainya. Jangan pakai pupuk kimia. Pupuk organik herbal. Biar tidak beracun. Boleh ada sekarang produk terbaru yang lebih baik lagi namanya Orgatan. Ya. Orgatan kalau ini sini ada, saya mau beli karena apa? saya mencoba menanam garbis ini. Oke, boleh. Nanti boleh namanya pupuk Orgatan yang kecil harganya 60.000, yang besar 110.000. Itu bagus untuk garbis, untuk timun, kerai, terong dan sebagainya, bagus untuk padi pun bagus apa? Iya, saya akan mencoba itu. Nggih, monggo coba kenapa? Biar untuk hiburan, bukan mata hasilnya tapi hiburan ini kenapa? Pasca stroke ini biar normal. Kenapa? Pikirannya harus enjoy, harus enak, rileks gitu apa ya? Biar sehat panjang umur. Apa tahu enggak di Surabaya banyak bintang film cantik-cantik? Pak Enggak. Jenengan tahu enggak bintang film cantik-cantik Surabaya? Kalau sehat tak antar ke sana, lihat-lihat saja. Mas, sebelumnya itu saya ke Dawar, Pak. Mencari Pak Wahyu udah ada. Oh iya. Ke Mojokerto juga ada. Orangnya, 2 kali, Pak. Orangnya menghilang sekarang. Ditelan bumi. Iya. Iya. Gitu Pak ya. Nanti boleh Bapak mencoba dengan pupuk Orgatan, pupuk organik pertanian ini sangat cocok, sangat bagus untuk kehidupan masa sehari, baik untuk tanaman karangkitri, untuk sayuran dan toga, tanaman obat keluarga seperti itu Bapak ya. Monggo. Sampun nggih. Nggih, mugi sehat dan panjang umur, manfaat barokah. Amin. Nggih, matur suwun Bapak. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.